Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Julkar Channel. Kali ini kita akan melanjutkan mengerjakan pengelolaan kinerja atau e-kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar atau di PMM. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum dukung channel saya, silakan dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama kita klik pengelolaan kinerja. Oke, sebelum lanjut, di sini ada alur pengelolaan kinerja, yang mana kemarin di Januari kita sudah melaksanakan perencanaan guru dan persetujuan atasan. Yang kedua, di bulan Februari atau yang akan kita lakukan ini atau kita kerjakan yaitu persiapan observasi kelas. Sedangkan di bulan Maret nanti itu adalah periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Sedangkan bulan April dan Mei itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Di bulan Juni yaitu refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, ini adalah alur pengelolaan kinerja. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah lakukan observasi kelas, observasi praktik kerja. Kita klik cek langkah observasi. Nah, periode Januari 30 Juni. Nah, di sini praktek kerja berikut indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Ini ada penerapan disiplin positif yang kemarin yang saya pilih. Nah, di bagian satu, di sini ada pelaksanaan observasi. Nah, di sini isi dokumen persiapan. Ya. Nah, setelah itu ada menunggu atasan melakukan observasi. Oke, kita lanjut di sini cek rubrik observasi. Nah, di sini di rubrik observasi kelas berikut fokus perilaku yang diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan kemarin kita sudah melakukan atau memilih perilaku yang akan diobservasi oleh atasan. Di sini yang saya pilih kemarin yaitu penerapan disiplin positif, upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengolah perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama, guru melakukan refleksi di mana kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan di sini ada guru mengajak peserta didik melakukan refleksi di mana kelas mengacu kesepakatan kelas. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, ini adalah indikator perilaku yang dianjurkan. Sedangkan perilaku yang dihindari di sini, misalnya guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang harus dihindarkan. Ini yang harus kita lakukan. Misalnya bagian 2, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Di sini ada perilaku yang dianjurkan. Salah satunya misalnya, guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Sedangkan perilaku yang dihindari di sini, salah satu contohnya adalah guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu. Nah, ini yang harus kita hindari, yang harus kita pelajari, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita hindari. Sedangkan bagian yang ketiga di sini, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, di sini yang harus kita lakukan misalnya guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Yang dihindari yang sebelah kanan ya, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Nah, setelah kita baca, kita pelajari, di sini saya mengerti. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian 1, pelaksanaan observasi.
Nah, di sini isi dokumen persiapan. Diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwalnya. Sini kita coba isi dokumen. Kita klik isi dokumen. Nah, ini adalah langkah-langkah persiapan observasi. Yang pertama, diskusi dengan atasan. Yang kedua, persiapan untuk observasi. Dan yang terakhir itu observasi berlangsung. Ya, oke. Dari sini formulir diskusi persiapan. Ini adalah formulir diskusi persiapan. Misalnya, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, di sini pilih maksimal, maksimal 3. Target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Misalnya di sini yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Misalnya saya pilih, ya. Terus yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Misalnya ini kita klik. Misal guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, misalnya kalau kita pilih ketiga-tiganya, maka silakan dicentang. Ya, maksimalnya 3. Berarti boleh kita pilih satu, pilih dua, atau pilih semuanya. Nah, misalnya kalau kita pilih dua, nah pilih dua misalnya ya teman-teman, sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya guru melakukan refleksi di dinamika kelas, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi. Misalnya kalau ketiga-tiganya pengen kita lakukan, berarti kita centang. Nah, apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku? Upaya yang dipelajari apa misalnya? Nah, silakan teman-teman tulis di sini ya. Tulis apa upaya yang dilakukan. Ini adalah upaya yang saya lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, untuk mempelajari target perilaku yang di sini pertama guru melakukan refleksi ya. Terus yang kedua itu guru melakukan penguatan positif, terus yang ketiga itu guru peserta didik menyadari konsep. Nah, di sini ini yang saya lakukan. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan mempelajari kesepakatan kelas dan penerapannya. Itu untuk menjawab indikator yang pertama, yang perilaku yang akan saya pelajari. Terus yang bagian kedua yaitu mengidentifikasi perilaku sesuai dengan kesepakatan kelas. Terus mempelajari umpan balik yang konstruktif dan positif ini untuk menjawab indikator yang kedua yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku sesuai dan mendukung kesepakatan kelas. Terus yang ketiga yang upaya yang akan saya pelajari ini untuk menjawab bagian ketiga yaitu guru peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya ya. Oke, setelah ini kita isi upayanya, kita lanjut ke bagian jadwal observasi. Nah, di jadwal observasi ini silakan diskusi dulu dengan atasan. Nah, di sini contohnya saya akan melaksanakan di bulan Maret di tanggal 4 ya. Nah, saya tanggal 4, ini hari Senin. Nah, jenjangnya di sini silakan teman-teman pilih. Saya pilih di sini SMK karena saya ngajar SMK kelas 10 dan mata pelajarannya kita ketik kata kuncinya terlebih dahulu, nanti akan muncul di sini proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oke, lanjut lagi. Anda juga dapat menuliskan catatan lain jika ada. Nah, jika ada silakan ditulis, jika tidak juga tidak salah. Misalnya jam atau pukul ya. Pukul 9.09.00 sampai dengan jam berapa. Ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu silakan teman-teman dokumen RPP modul ajar perangkat asesmen. Nah, silakan diunggah. Nah, misalnya di sini unggah dari laptop atau komputer juga bisa di maksimalnya 10 MB atau ambil dari bukti karya. Jika teman-teman sudah memiliki misalnya karya teman-teman yang sudah di-upload di PMM itu juga bisa kita gunakan ya. Nah, misalnya di sini unggah dari dokumen atau dari laptop misalnya.
Nah, ini. Nah, setelah itu bisa kita cek ya teman-teman, atau diedit juga bisa. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini modul ajar yang akan saya terapkan atau pelaksanaan observasinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah selesai, silakan teman-teman misalnya kumpulkan ya. Kalau sudah yakin, silakan dikumpulkan. Atau kalau seandainya belum selesai, itu boleh disimpan draftnya ya. Kayak tadi itu, ketika kembali, maka silakan disimpan. Misalnya sampai jam 11.00 misalnya. Nah, ketika teman-teman belum yakin misalnya, atau perlu diskusi lagi dengan atasan, silakan simpan draftnya. Gitu. Tapi ketika sudah yakin, silahkan dikumpulkan. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.